Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Qala rahimahullahu taala bab man sabba ad-dahra faqad ada Allah. Bab siapa yang Bab siapa yang mencela waktu. Dahr itu waktu, zaman. Maka dia telah memberi gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi gangguan di sini maksudnya tanakus. Bentuk pengurangan terhadap Allah. Ya, sama seperti orang yang mensifati Allah dengan fakir. Iya. Atau siapa yang menolak sifat, atau siapa yang menyamakan sifat. Iya. Itu bentuk adanya, tanakus. Bukan ada artinya memberi doror. Iya, karena kata Allah SWT, innahum la yadurrullaha syai'a. Tidak ada yang bisa memberi bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata Nabi SAW atau kata Allah dalam hadis kudusi, ya ibadi, innakum lam tablughu darri fatadurruni. Iya, kalian tidak bisa sampai kepada membahayakanku kemudian kalian membahayakan saya. Tidak ada. Jadi ada di sini bukan artinya memberi doror, tapi bentuk pengurangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bentuk pengurangan terhadap Allah, bukan artinya diberi gangguan ya diganggu sebagaimana manusia, tidak. Jangan bilang ada sesuai dengan kebesaran keagungannya. Iya. Bagaimana diganggu? Iya, artinya diganggu di sini adalah tanakus, bukan bermakna doror. Kita pahami kalau diberi gangguan berarti memberi gangguan ya memberi bahaya. Ya kan? Bahaya, tidak. Karena innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak bisa memberi bahaya sedikit pun kepada Allah. Iya. Itu dalam ayat. Jadi kata beliau, siapa yang mencela waktu maka dia telah memberi gangguan. Jadi gangguannya di sini dalam bentuk celaan kepada waktu. Cuman apa hubungannya dengan celaan terhadap waktu? Ya akan datang nanti hadis yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu taala. Iya. Jadi di sini disebutkan dalam kitab Tauhid yaitu bahwasanya mencela waktu adalah bentuk gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena mencela waktu ini adalah perkara yang ada dalam orang-orang di jahiliyah terdahulu. Iya, tatkala mereka tertimpa sesuatu dari keadaan-keadaan yang mereka tidak inginkan, dia langsung mengembalikan hal tersebut pada waktu. Iya, dan jelas ya bahwasanya kalau perkara orang jahiliyah itu menunjukkan hal tersebut sesuatu yang tercela, dan ini perkara yang menafikan tauhid. Perkara yang menafikan tauhid. Iya. Dan yang wajib untuk kita adalah bagaimana kita tidak mencela waktu. Kenapa? Karena seorang yang mencela waktu pada hakikatnya mencela Allah. Karena Allah yang mengatur. Waktu tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Namun Allah yang mengatur hal tersebut, mengatur waktu. Ya. Dia yang membolak-balikan waktu dan seterusnya. Makanya ketika seorang mencela waktu itu pada hakikatnya apa? Cela Allah, karena Allah yang mengatur waktu tersebut. Dan ini bentuk pengurangan terhadap Allah. Jika hal tersebut terjadi, maka bentuk pengurangan terhadap tauhid. Itu hubungannya dengan tauhid. Qala rahimahullahu taala, wa qaulillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Mereka mengatakan kehidupan itu atau ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya, tidaklah itu adalah kehidupan kita kecuali kehidupan kita kita mati kemudian kita hidup. Ya itulah. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu saja. Lihat? Iya. Jadi kehidupan ini seperti ini. Kita hidup, kita mati, kita hidup, kita mati. Tinggal tunggu waktu saja katanya. Ini dari ucapan dari ad-Duhriyah. Iya. Ad-Duhriyah di antaranya juga adalah Duriyah. Nah, Duhriyah itu bagaimana mereka menyandarkan al-kaun kepada waktu. Iya.
Dahr. Dia menghidupkan, dia mematikan, dia membinasakan, dia pokoknya seperti itu. Ad-Duriyah yaitu kelompok dari Duriyah sendiri, yaitu mereka menganggap bahwasanya waktu kita ini 360 hari berputar. Orang kecil menjadi besar, besar menjadi mati, kemudian jadi kecil lagi, besar lagi, mati, begitu terus. Iya. Ini bentuk pengingkaran terhadap hari apa? Hari berbangkit. Jadi kelompok Duriyah dan Duriyah itulah kelompok yang menafikan apa? Yang menolak hari berbangkit. Iya. Yang menolak hari berbangkit dari musyrikin Arab, musyrikin Quraisy. Iya, kufar Quraisy. Jadi di sini syahidnya jelas. Tatkala mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, berarti menyandarkan bahwasanya yang membinasakan kita cuma waktu saja. Iya, waktu yang membinasakan kita, waktu yang membinasakan kita. Jadi kaum musyrikin itu mereka menganggap bahwasanya tidak ada kebinasaan kita kecuali berjalannya waktu. Iya. Berjalannya waktu. Menyandarkan kebinasaan kepada waktu. Iya. Artinya ini dari perbuatan dari kaum musyrikin, sifat dari kaum musyrikin. Yang dimana jika seorang melakukan hal tersebut, menyandarkan kebinasaan terhadap waktu, berarti dia telah sama dengan apa? Dengan perbuatan apa? Dengan perbuatan dari kaum musyrikin. Mereka telah bersyirikat dengannya pada celaan terhadap waktu. Jika mereka menyandarkan hal tersebut pada waktu sedikit-sedikit, ini karena kau lakukan hari ini, waktu ini, dan seterusnya. Maka itu pada hakikatnya adalah celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan kaum musyrikin, perbuatan dari kaum musyrikin. Itu syahidnya. Kalau mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, artinya kebinasaan kita itu dengan apa? Berjalannya waktu. Waktu yang akan membinasakan kita. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan tidak ada untuk mereka dari hal tersebut ilmu. Inhum illa yadhunnun, kecuali sangkaan saja. Tidak ada. Sudah dinafikan ilmu, kemudian ditetapkan hanya zon. Zon itu kalau datang di belakang zon itu sangkaan yang sedikit benarnya. Sedikit sekali. Bahkan mungkin sangat sedikit, berapa persen lah kalau dikatakan, kalau mereka sangkaan. Sangkaan. Makanya dikatakan inhum illa yavunnun. Tak kala nafikan ilmu disifati juga dengan avunun saja. Ada keyakinan tapi sedikit dari hal tersebut, bahwasanya waktu yang membinasakannya. Jadi itu syahidnya tadi. Kemudian kata beliau, wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dini ibnu Adam. Yu'dini ibnu Adam. Ini bentuk penetapan idza untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita sudah jelaskan tadi. Makna dari idza itu apa? Yaitu tanakus. Karena kalau darar itu tidak ada. Innahum la yadurrullaha syai'a, tidak ada. Kenapa dikatakan Ibnu Adam membuat gangguan terhadap Allah? Yasubud dahar, karena mencela waktu. Mencela waktu. Jadi ini sangat cocok dengan bab. Ya kan? Sangat cocok dengan bab. Wa ana ad-dahr, dan saya lah ad-dahr. Uqallibul laila wad-dahr. Itu saya membolak-balikan siang atau malam dan siang. Malam dan siang. Penyandaran bahwasanya dia dahr, yaitu penjelasan datang setelahnya. Uqallibul laila wan-nahar. Ini sudah kita jelaskan di Al-Musla, ya. Bagaimana pemalingan dari seorang yang tidak menamakan Allah Subhanahu wa taala, dan ulama yang tidak menamakan Allah dahr dengan dalil. Ini bukan tahrif, bukan ta'wil. Tapi ini tafsir. Ini tafsir yang dimana Allah tidak bernama dengan dahr karena ad-dahr itu tidak terkandung padanya pujian. Sedangkan nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Dan dahr tidak ada padanya pujian. Kemudian datang penafsirannya, apa artinya ana dahr? Yaitu ana uqallibul laila wan nahar. Saya membolak-balikkan malam dan siang. Saya mengganti. Saya menjadikan malam kemudian siang kembali, kemudian malam kembali, datang matahari, bulan dan seterusnya. Syahidnya adalah di awal kata Allah Subhanahu wa taala, yu'dini ibnu Adam. Yu'dini ibnu Adam.
yasubbud dahr, karena dia mencela waktu. Jadi mencela waktu itu adalah gangguan terhadap Allah. Iya. Dan ini kemudian dalam riwayat, wa fi riwayah la tasubbud dahr, ini syahidnya juga. Jangan kalian mencela waktu. Di sini larangan, ya kan? Larangan menunjukkan apa? Sesuatu yang haram, dapat menafikan tauhid. Iya, dan kedua hubungannya dengan bab di sini larangan untuk mencela waktu. Karena mencela waktu itu adalah bentuk celaan atau gangguan terhadap Allah. Fa innallaha huwad dahr. Karena Allah lah dia ad-dahr. Ya, ini dalil kuat sebenarnya. Kenapa Ibnu Hazm, ya Nuaim bin Hammad dan dari sekelompok dari Sufiyah menetapkan nama Allah ad-dahr. Karena hadis ini, inna Allah ad-dahr, karena fa innallaha huwas samiul alim. Cuman ya karena penafsiran datang setelahnya, makanya setiap ayat itu atau hadis itu digabung, tidak diambil setengah ya. Tak kala penafsirkan ana uqallibul laila wan nahar menunjukkan apa? Makna dahar itu. Ana dahar itu adalah saya yang, jangan kalian seakan-akan Allah katakan la tasubud dahar, jangan kalian cela itu karena ana uqallibul laila wan nahar, ana uqallibud dahar, saya yang membolak-balikan apa? Waktu itu. Ya, kalau kau cela waktu dengan pengaturannya seperti itu, seakan-akan kau mencela pengaturan saya. Ya kan? Berarti celaan terhadap Allah, gangguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini bentuk dari hal yang menyempurnakan tauhid, seorang jangan mencela waktu. Iya. Jangan mencela waktu, dan hendaknya seorang menerima dari apa yang menimpa mereka. Dan rincian dari tentang mencela waktu ini ada beberapa ya. Ada beberapa keadaan. Kalau dia mencela waktu dalam keadaan dia meyakini bahwasanya waktu ini yang memang dia mutasarrif, ya, dia yang punya, ada bagian dari al-kaun, dia mengatur, dia yang melakukannya, maka ini masuk dalam apa? Kufur akbar, jelas. Ya, karena iktikad bahwasanya dia yang mengatur hal tersebut. Ya, dia mengatur hal tersebut. Yang kedua, kalau dia meyakini bahwasanya dahar ini bukan dia yang mengatur, tapi meyakini bahwasanya Allah yang mengatur. Namun dia celah waktu tersebut, dari apa yang menimpa dirinya, dari perkara yang tidak senang untuk dirinya, maka ini masuk dalam keharuman. Karena kata Allah SWT, la tasubud dahr, jangan kalian celah apa? Celah dahar. Jangan kalian celah dahar. Ya, menunjukkan kita menerima saja apa yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, dia datang tapi dalam bentuk pengkhabaran. Pensifatan terhadap waktu itu dalam bentuk pengkhabaran. Maka ini boleh, sebagaimana disebutkan dalam kaum Lut ya. Hada yaumun asib. Ini hari yang asib, yaitu syadidul har. Hari yang sangat panas. Kadang kita seperti itu ya. Panas sekali hari ini. Bentuk pengkhabaran akan apa yang terjadi pada saat itu, yaitu keadaan hari itu panas sekali. Hari ini panas sekali. Tapi dalam bentuk pengkhabaran. Maka ini dari perkara yang dibolehkan, Adapun yang kedua tadi, yang pertama tadi itu adalah kekufuran, jelas ya, karena menjadikan tandingan untuk Allah SWT dari perkara yang tidak mampu kecuali Allah. Kalau yang kedua adalah bentuk celaan, tapi dalam meyakini Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Dia mencela karena dia waktu, di mana dia waktu yang di mana terjadi hal yang tidak disukai. Kemudian dia mencela hal tersebut. Sial mentong ini hari Rabu. Tong. Ya? Ini karena memang ini hari Rabu ini. Hari ini memang begitu. Bulan ini memang tahun ini memang sial ini. Ini bisa juga masuk dalam tatoyur. Ya.
mencela waktu. Iya, menyandarkan perkara yang makruh kepada waktu, seakan-akan waktu yang menjadikan hal tersebut. Iya. Makanya kalau kita cela waktu, itu cela Allah karena Allah yang menentukan. Ini hari Rabu, ini malam, ini siang. Ini jadi sangat jelas ya. Sangat jelas. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang mencela waktu, itu ada beberapa mafasidnya. Iya. Pertama karena waktu itu tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Waktu itu apa? Waktu itu diatur. Iya, dia dibawa tundukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya. Yang kedua, mencela waktu itu ada kandungannya terhadap kesyirikan. Iya, syirik asghar ya kan? Karena seakan-akan dia menghubungkan sesuatu dengan waktu. Ja'lu sababan atau ja'lu sababin ma laisa sababan. Iya. Apalagi tak kala dia meyakini bahwa ini bermanfaat. Iya. Ini beri bahaya dan seterusnya. Ini lebih lagi. Itu dari sisi bahayanya kenapa mencela waktu. Nah, adapun perkara anad dahar, apakah ini nama dari nama Allah, itu sudah kita lewati di Qadul Musla ya. Saya kira sudah cukup di situ. Nah, kita baca masail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Thumma qala mu'allif rahimahullah ta'ala fi masail al-ula an-nahyu an sabbid dahr. Yang pertama adalah larangan dari mencela waktu. Larangan dari mencela waktu. Yang kedua, Tsaniyatu tasmiyatu adal lillah. di sini yang pertama larangan mencela waktu ya, sebagaimana dalam ayat. Dalam ayat itu dikatakan cela waktu karena menyandarkan hal tersebut pada waktu. Ya. Dan ini perbuatan dari kaum musyrikin. Yang kedua dari hadis, la tasubud dahr. Yang ketiga adalah karena mencela waktu itu adalah gangguan terhadap Allah. Jadi ini larangannya, dari sisi larangannya. Pertama dari perbuatan kaum musyrikin. Yang kedua memang larangan dari Nabi. Yang kedua bentuk gangguan terhadap Allah. 3. Kata beliau, tasmiyatuhu adan lillah. Penamaan bahwasanya mencela waktu itu adalah gangguan terhadap Allah. Ya, ini yang kedua. Ketiga, ya, bentuk perhatian ya. Ya, pada ucapan Allah fa innallaha ad-dahr. Maksudnya apa makna dari huwa ad-dahr ini? Itu maknanya. Apakah dia dari nama Allah? Ya, atau sekedar pengkhabaran yang ditafsirkan konteks yang setelahnya, uqallibul laila wan nahar. Itu maknanya. Ya, sebagai mengatakan nama dari nama Allah. Seperti Hazm, Muhammad bin Zaid, sebagian dari Taif dari Sufiyah. Tapi bermaknakan bahwasanya dahr itu bermakna azali, qadim. Iya, bukan bermakna waktu, karena waktu tidak ada pujian. Tapi dia bermakna al-azali, diambil dari nama al-awwal. Adapun yang menolak bahwasanya dia bukan nama Allah karena penafsiran datang setelahnya. Iya. Pemalingan dari lafaz zahirnya ini itu dengan dalil, maka bukan ta'wil atau bukan pun tahrif. Bahkan itu adalah tafsir, ya. Dikatakan tahrif itu kalau sarful kalam an zahirihi, iya, bi makna armajuh, la yadullu alaihi dalil, yang tidak ditunjukkan atasnya dalil. Ini namanya tahrif. Kalau ini kita palingkan dari zahirnya, ya, dengan apa? Dengan hadis sendiri. Kalau kita apa artinya anad dahr, yaitu uqallibul laila wan nahar. Itu mana? Bukan penetapan bahwasanya saya bernama dahr, tidak. Itu mana? Terus Rabi'atu annahu qad yakunu saban walau lam yaqsid biqalbihi. Walau lam yaqsudhu biqalbihi. Kata beliau, kadang seorang itu menjadi pencela seseorang walaupun dia pada hakikatnya tidak memaksudkan dalam hatinya. Ya, maksudnya kadang dengan lafaz seperti itu celaan. Celaan pada sama ya dengan misalnya di apa yang di hadis sebelumnya tentang walidain, apa lagi lafadznya di bab apa itu, tentang melaknat orang tua. Tentang apa?
La'anallahu man la'ana walidayhi. Ya kan? La'anallahu man la'ana walidayhi. Ini hadisnya. Kemudian Rasulullah sahabat tanya, bagaimana seorang bisa melaknat orang tuanya? Itu kan? Iya. Seorang laki-laki melaknat orang tua seorang laki-laki. Kemudian apa? Laki-laki tersebut juga kembali melaknat orang tuanya, itu maknanya. Jadi kadang seorang kita melaknat orang tua itu pada ikatnya apa? Kita melaknat orang tua kita, tapi kita maksudnya tidak? Tidak. Karena seperti itu. Seperti itu ya nih. Kadang kita mencela, tidak ada maksud mencela, tapi itu adalah celaan. Ketika kita mencela waktu, ya, kita katakan waktu seperti ini. Tapi kita tidak maksudkan, tapi itu pada ikatnya pada celaan pada waktu. Celaan pada waktu. Kita tidak maksudkan untuk mencela waktu, tapi kadang dengan lafaz seperti itu hakikatnya adalah celaan terhadap waktu. Iya. Cuman kalau muslimin mengatakan tidak ya. Kalau seorang disandarkan kepada fi'il, itu tidak disandarkan kepadanya kecuali pasti dia maksudkan. Cuman begitu Ibnu Utsaimin katakan man sabballah, yu'dini ibnu Adam, yu'dini ibnu Adam yasubbud dahr. Artinya penyandaran as-sabab kepada seseorang kepada fi'il menunjukkan itu bermaksud. Jadi memang ketika dia sandarkan, dia katakan dia mencela waktu, walaupun dengan lafaz seperti itu, tak kala disandarkan fi'il orangnya kepada perbuatannya, maka itu kata muslimin tidaklah sesuatu disandarkan kepada fi'il kecuali dia maksudkan. Iya, cuman musannif dikatakan kadang seorang menjadi saban pencela walaupun dia tidak memaksudkan. Nah, Qala syarih rahimahullah ta'ala asy-syarh bahwa man sabbat dahra faqad Allah wa hadha waqa'a katsiran fil jahiliyah wa tabahu ala hadha katsirun min al-qissati wal jani wal hamqa wa idza darat tasabi fa dahr ala khilafi muradihi ja'alu yasudduna ad-dahr wal waqt wa rubbama la'anuhu. Iya, kata beliau bab man sabba dahr faqad adallah. Dan ini banyak terjadi pada perkara jahiliyah terdahulu. Iya. Dan banyak pula yang mengikuti mereka di atas hal tersebut dari orang-orang fasik, orang-orang majjan, yaitu seorang yang banyak melawak dan begitu. Kadang dia berucap, ya kan, menjadi membuat orang tertawa. Iya, tapi dengan lafaz seperti itu. Ya. Kemudian walhamqa, dan dari orang-orang yang dungu. Jadi ini perkara jahiliyah diikuti oleh orang yang fasik, orang-orang yang sering melawak seperti itu, dan orang-orang yang bodoh, orang yang dungu. Idza jarat tasarifud dahr, kalau berjalan dari pergerakan waktu ini ala khilafi muradihim, di atas apa yang menyelisih apa yang mereka inginkan. Misalnya dia ingin seperti ini, bertepatan pada hari ini, kemudian tidak terjadi, bahkan terjadi apa yang mereka tidak inginkan, ja'alu yasubbud dahr, maka mereka pun ja'alu di sini apa robnya itu yasubbu, memulai, ini dari fil apa namanya? Afal apa? Afal muqarrabah. Iya. Iya. Dari fil muqarrabah apa? Fal syuru'. Iya, itu bagiannya, pembagiannya. Ya kan, afal muqarrabah 3. Tahu? Pembagiannya itu masuk dalam bentuk syuru'. Memulai, tahu? Iya, ja'alu yasubbuna, jadi yasubbuna berarti fi'il wa fa'il fi mahalli nasbin, ya, khabar. Mahall nasbin khabar. Mungkin dipersyaratkan bahwasanya khabarnya harus jumlah. Yasubbuna dar, maka mereka pun mulai untuk mencela waktu. Iya.
Wa rubbama la'anuhu, dan kadang juga melaknatnya. Ini seperti ini kebiasaannya. Kalau berjalan waktu terjadi apa yang mereka tidak inginkan, sudah langsung untungin nih. Seperti itu. Dicela harinya. Taib, terus nasyi'un. Nasyi'a min dhafil Hah? dini. Nasya atau apa di situ bagus? Hah? Khabar, isim fa'il ya. Nasyi'un. Wahada nasyi'un min dhafil dini wa min al-hamki wal jahlil adimi. Fa inna ad-dahra laysa indahu min al-amri syai'an. Fa innahu Mudabbarun musarrafun wa tasariful waqi'atu fihi tadbir al-aziz al-hakim. Fafil haqiqati yaqul aibu wasabu ala mudabbir. Iya, kata beliau ini muncul dari lemahnya agama, dari kebodohan, kedunguan, ketololan yang besar. Karena waktu tidak ada di sisinya perkara sesuatu apapun. Maksudnya apa hubungannya? Kenapa antum jadikan hal tersebut sandarkan kepada waktu sehingga antum celah waktu? Ya, fa inna mudabbar musarraf. Dia diatur. Dia digerakkan, musakhkhar. Ya. Wa tasarriful waqi', dan apa yang terjadi pada waktu tersebut itu tadbiru al-aziz, itu bentuk aturan dari al-aziz al-hakim, itu Allah yang mengatur. Iya. Makanya kata beliau fa fil haqiqah, secara hakikat kalau seorang mencela waktu, yaqaul aibu, maka jatuh aib itu, celaan itu terhadap siapa yang mengaturnya. Ini maknanya. Ya kan? Ini maknanya. Nah, itu banyak penyandaran ya kepada seseorang yang celaannya itu terhadap kepada siapa yang mengadakan hal tersebut. Iya. Nah, Wa kamali annahu naqsun fid dini fa huwa naqsun fil aqli. Fabihi tasdadul masaibu wa ya'dumu waqa'aha wa yaqlabu babus sabril wajib wa hadha munafun lit tauhid. tundun. Iya, cocok. Wa yugliku bab as-sabri wal wajib wa hadha munafin tauhid. Kata beliau, kama sebagaimana juga ini adalah pengurangan pada agama. Maka ini juga bentuk pengurangan pada akal. Jadi bentuk mencela waktu ya adalah celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, gangguan terhadap ini bentuk pengurangan pada agama, ya kan? Yang kedua kata beliau, bentuk juga pengurangan pada akal. Iya. Karena tidak ada hubungannya, apa hubungannya sehingga jadi orang yang jatuh dalam kesyirikan menganggap benang-benang itu bisa memberi bahaya, bisa memberi manfaat, itu bukan kurang pada akalnya, pada agamanya saya, tapi kurang juga pada akalnya, ya. Pada akalnya. Ya, tidak mujarrab. Ya, beda dengan obat. Ya, itu terbukti secara teknologi, ya kan? Ilmu kedokteran. Adapun benang, ya, mau dibuktikan lewat mana? Lewat wahyu. Hah? Iya, air dari tiupan apa berkahnya lewat mana? Lewat wahyu. Air pencuci kaki, air minum, bekas minum dijual 50 juta. Ya. Iya, ini betul. Ini kurang pada akal, ya. Fabihi, maka dengannya tasdadul masaibu. Ya, bertambah lagi musibahnya. Sudah kurang akalnya, sudah kurang agamanya, kurang lagi akalnya. Wa ya'fumu waqtuha, dan besar terjadinya masaib tersebut. Besar. Iya. Apalagi wa yugliqu baba, dan ini akan menutup pintu-pintu kesabaran yang wajib. Ketika seorang ditimpa sesuatu pada hari, harusnya kan dia wajib. Dia wajib apa? Bersabar. Ini tidak. Dia marah celah waktu. Ya kan? Wa hada, dan ini hal tersebut menafikan tauhid. Sesuatu yang menafikan untuk tauhid. Wa amal mu'min, nah,
Amal mu'minu fa innahu ya'lamu anna at-tasarifa waqi'atun bi qada'illahi wa qadrihi wa hikmatihi fala yuta'arradu li aibi ma lam ya'bahu Allah wala rasul malam ya'ibhu, ya. Malam ya'ibullahu wala rasulah bal yardo bitadbirillahi wa yusallimu li amrihi wa bidzalika yatimmu tauhidu wa tumakninatu. Iya. Adapun seorang mukmin maka dia tahu bahwasanya sesuatu yang tasarruf ini, peredaran seperti ini, pergantian hari dan seterusnya itu terjadi, ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, tentuan dan qadarihi dan takdirnya, dan juga pula hikmahnya. Iya. Ada hikmahnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakim. Ya. Apa yang terjadi itu dibawa dari hikmah ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak terjadi begitu saja. Qala fala yata'arradu li'aibin ma lam ya'ibhu Allah wa rasuluhu. Iya. Maka tidak ada pertentangan dari aib, sesuatu yang kurang, apa yang memang tidak diberikan aib oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal tersebut. Misalnya kita menganggap ini kurang. Iya, ini kenapa seperti ini? Iya, ini seperti ini. Apa yang terjadi itu? Tidak ada. Ketika kita menganggap hal tersebut kurang, pada hakikatnya itu tidak kurang. Iya. Itu tidak ada kekurangan padanya, karena apa yang terjadi itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ketentuan Allah itu diikuti dengan apa? Dengan hikmah. Jadi karena kita menganggap jelek, tapi itu adalah kebaikan. Ini semakna dengan firman Allah, ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kan seperti itu. Ya. Ketika kita tahu hikmah dari hal tersebut, kita meyakini akan ada hikmah, maka kita akan sabar dan kita akan menunggu apa yang akan terjadi nanti, kebaikan apa yang akan muncul setelah ini. Iya, kita bersabar dan Allah akan berikan yang terbaik. Bal yardah, bahkan seorang, iya, dia harus ridho, ini dia. Bitadbirillah, dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yusallim li amri, dan menerima perkaranya, bidzalik, dan dengan hal tersebut yatimmu tauhiduhu wa tumaninatuhu, maka akan sempurna tauhidnya dan ketenangannya dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi, dia tahu, dan mereka tidak membenturkan kejelekan dengan apa yang Allah tidak jelekkan pada hal tersebut. Kenapa? Karena kadang kita memandang jelek, tapi pada akhirnya Allah tidak menginginkan hal tersebut. Iya. Kalaupun jelek, itu jelek nisbi. Ya kan? Jelek nisbi. Kadang kita memandang jelek, tapi orang lain kadang memandang bagus, kadang memandang bagus. Iya. Dengan ini selesai kita dari satu bab ini tentang larangan mencela waktu. Iya, karena hal tersebut dapat menafikan tauhid, dan wajib untuk kita adalah, iya, bagaimana kita jangan mencela waktu, karena kita tahu yang mengatur waktu adalah Allah. Ketika kita mencela waktu, berarti kita telah memberi gangguan terhadap Allah. Kita mencela siapa yang mengaturnya. Nah, kita ambil satu lagi. Bisa ini, ya? Baca. Babu tasani bil qudati wa nahyi. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikil amlak la malika illallah. Ya. Qala Sufyan mithlu syahanu syah di sukun. Syahan syah. Wa fi riwayatin atyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa ahmatu. Qaulihi ahna yakni Allah. Iya, kata beliau, bab tasammi bi qadi al-qudah. Bab seorang bernama dengan qadi al-qudah. Qadinya para qadi. Iya. Bosnya para bos, kalau di istilah begitu.
Ya, rajanya para raja. Jadi dia raja, tapi ada lagi dia rajanya betulin, rajanya para raja. Iya, di sini membahas tentang bab at-tasammi bi qadi al-qudha. Dan selain seperti Malik atau Malik al-Mulk, ya, Hakim al-Hukam atau Sayyid Sadat dan seterusnya. Kenapa ditakbir dengan al-qadi qudha sedangkan dalam hadis yang dibawakan itu tentang penamaan Malak al-Amlak. Iya. Ini disebutkan ya. Kenapa babnya itu bab al-qadi al-qudha? Kenapa bukan lafaz? Kenapa tidak mengatakan bab at-tasammi bi malaki al-amlak sebagaimana dalam hadis? Ya kan? Harusnya seperti itu. Iya. Disebutkan kenapa? Karena yang terkenal pada ahli Islam itu dengan al-qadi al-qudha. Dia tahu bagaimana fungsi dari atau kedudukan dari qadi qudha ini di kebanyakan dari negeri-negeri Islam. Iya, dengan taklif apa? Dengan dilakoni dengan qadi al-qudha. Dengan qadi al-qudha. Makanya disebut dinamai dengan bab qadi al-qudha. Karena ini yang terkenalnya. Ada yang menamai dari qadi yang ada di negeri Islam yang akan qadi al-qudha. Ya, dinamai dengan qadi al-qudha karena saking bagusnya caranya berhukum memutuskan perkara sampai yang lain itu jauh beda dengan dia. Makanya dikatakan dia qadi al-qudha. Ada qadi tapi dia qadinya. Dia qadinya qudha. Makanya dia dinamakan yang qadi. Dan banyak ya, bukan cuma qadi qudha. Iya, Sayyid Sadat, Hakim al-Ahkam, Malik al-Amlak dan seterusnya. Jadi itu kenapa disebut Malik al-Qadi Qudha. Dan ini membahas tentang larangan dari bernama dengan nama tersebut. Iya. Dengan nama tersebut. Karena ini tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Qadil Qudha. Iya. Dia Qadil Qudha. Dia Qadi Qudha. Yang lain cuma Qadi, tapi yang di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Dan penafian ini menunjukkan kesempurnaan tauhid. Seorang tidak bernama dengan Qadil Qudha atau tidak melakukan seseorang dengan Qadil Qudha. Iya. Karena dari bentuk keharusan tauhid seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalagi terkhusus pada hal yang menjadi kekhususannya. Iya. Kalau menamakan Qadil Qudha berarti memberi apa? Tandingan. Makanya nanti disebut oleh syarah di sini ini semisal dengan bab yang Masya Allah wa syi'ta. Iya. Ini semisal dengan bab Masya Allah wa syi'ta. Kenapa? Karena bentuk penyamaan ketika menamakan Qadil Qudha atau Malik al-Mulk, Sayyid Sayyidat, Hakim al-Ahkam itu berarti menyatakan Allah SWT dengan yang lain. Sedangkan Al-Qadil Qudha cuma siapa? Allah. Dan seterusnya. Baik, qala rahimahullah taala, kita masuk di menjelaskan bagaimana keharumannya. Dalilnya tentang tidak bolehnya bernama dengan nama tersebut. Fi sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bernama atau menamakan juga, ya? Sama. Nama atau menamakan, jangan. Apalagi menamakan karena keyakinan. Ini Qadil Qudha ini. Iya. Qadil Qudha, itu tidak. Ai Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna'a kan datang nanti itu audha'a, itu paling rendah. Nama yang paling rendah di sisi Allah SWT adalah rajulun tasamma malaka amlak, yaitu bernama al-malak al-amlak. La malika illallah. Ya. Tidak ada malik kecuali Allah. Sama ya qadi qudha, tidak ada qadi kecuali Allah SWT. Iya, qadi dari makna yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah. Ada banyak qadi, ada malik. Ya, ada hakim juga, tapi Hakim al-Ahkam itu Allah. Qadi al-Qudha itu Allah. Ya. Qadi al-Qudha itu Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan mislu syahan. Iya. Syahan artinya Malik al-Amlak. Iya. Malik atau Sultan Salatin. Sultan Salatin.
Wa fi riwayatin aghyafu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu. Di riwayat lain, kalau di atas kan inna akhna ismun indallahi rajulun. Kalau di sini inna aghyafu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathu rajulin tasamma malakal amlak. Iya. Aghya di sini adalah syadidul ghadab. Iya, maksudnya yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki seorang yang paling dimurkai atau yang paling jeleknya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kiamat adalah rajulun tasamma malakal amlak. Begitu takdirnya, riwayatnya. Ya. Kalau dari konteks ayat menunjukkan bernama dengan nama tersebut, boleh atau tidak? Tidak boleh. Pertama, dia dari nama yang paling rendah di sisi Allah. Yang kedua, ancaman bahwasanya yang paling murka, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, yang paling jeleknya di sisi Allah adalah orang yang bernama dengan malakal amlak. Menunjukkan nama tersebut, bernama dengan nama tersebut atau melakopi seseorang dengan meyakini hal tersebut itu adalah sesuatu yang haram dan itu menafikan tauhid. Nah, bentuk at-taswiyah, menyamakan seseorang dari makhluk bersama Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama. Karena mungkin tidaklah dinamai seseorang pasti karena ada keyakinan. Apalagi ini menjadi kekhususan, tidak ada sama sekali qaulul qudwa, tidak ada kecuali Allah. Akan datang nanti semisal dengannya di bab apa ini? Setelahnya. Tentang apa setelahnya ini? Ihtiram. Ini ihtiram asma'illah sama. Tidak ada bentuk pemuliaan terhadap nama Allah SWT ini. Apalagi menjadi kekhususannya. Makanya tidak boleh bernama dengan Allah Ar-Rahman, tidak ada. Adapun selainnya dari nama-nama Allah itu boleh, tapi dari sisi lafaz. Tidak disandarkan kepada makna. Makanya nanti akan ada tentang Abul Hakam. Datang nanti di hadis tentang setelah ini tentang yang bernama dengan Abul Hakam. Tapi kenapa orang menamai Abul Hakam? Karena apa alasannya? Karena setiap ada permasalahan datangi saya. Artinya sudah ada ada sedikit keyakinan bahwasanya ini orang bagus ini. Dalam berhukum. Dia yang paling bagus hukumnya ketika berhukum. Setelah itu Nabi SAW langsung suruh mengganti. Bagus, kata Nabi, bagus cara menghukum, tapi ganti nama. Karena jangan sampai dia menyangka bahwasanya kamu menandingi Allah dari sisi makna dari nama Al-Hakim. Dari makna nama Al-Hakim. Kenapa diganti? Karena makna itu. Banyak dari nama sahabat bernama dengan Hakam, Al-Hakam As-Sulami. Tidak diganti. Kenapa? Karena tidak terkandung makna itu. Kapan terkandung makna itu baru diganti. Sama Al-Aziz, Al-Hakim. Siapa lagi? Ar-Rauf. Boleh. Tapi dari sisi nama saja. Adapun hakikat makna dari itu tidak boleh sama dengan Allah. Sama kita punya tangan, Allah punya tangan. Tapi apa yang membedakan? Maknanya. Karena tangan Allah sesuai dengan kebesarannya dan tangan kita sesuai dengan kekurangan kita. Jadi bentuk tandingan untuk Allah, apalagi memang menjadi kekhususannya. Qadil qudha, Malik Amlak, Sayyid Sadat. Allahu Sayyid. Kata Nabi SAW, Allahu Sayyid. Dia adalah Sayyid, Sayyidus Sadat, Sayyidun Sadat. Baik. Kemudian kita baca masailnya. Jadi masail al-ula nahyu anit tasammi bi malikil amlak. Di sini ada larangan untuk bernama dengan Malikil Amlak atau Malikil Amlak. Larangan untuk bernama Malik Al-Amlak. Karena dicela nama yang paling rendah di sisi Allah. Terus Taniyatu anna ma fi ma'nahu mithluhu kama qala Sufyan. Atau apa yang sama dengan maknanya. Semisal dengan seperti Sayyid Sadat, itu maknanya. Qadi Qudha, apa lagi? Hakim al-Ahkam. Itu jangan bernama atau jangan dinamai seseorang karena ini khusus Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tsalitsatu at-tafattunu lit-tablighi bi hadza wa nahwihi wa al-qatmi bi anna al-qalba lam yaksib ma'na. Kata beliau
At-tafattun yaitu bentuk telitian seseorang. Bagaimana besarnya dari hal seperti ini atau semisalnya. Bersama dengan itu bahwasanya terputus dalam hati seorang tidak memaksudkan maknanya. Maksudnya kadang kita menamakan seseorang, iya, tapi tidak kita memaksudkan makna yang detail dari situ. Iya kan? Tidak memaksudkan dari makna yang cocok dengan Allah SWT, sesuai dengan makna yang Allah SWT tentukan untuk dirinya. Tapi dari lafadznya, iya, itu memberi bahaya besar karena dikatakan qadil qudah. Iya, la qadi illallah, al-malik al-amlak, la malik illallah. Ya kan? Jadi kadang seorang menamakan walaupun tidak maksudkan maknanya, tapi dari sisi bahaya besar karena dari sisi namanya, lafadznya. Makanya dikatakan tidak boleh bernama dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman menjadi kekhususan Allah. Walaupun seorang bernama tidak maksudkan makna, tapi tetap menjadi hal yang bahaya besar. Iya, karena menjadi kekhususan Allah. Sama dengan qadil qudah. Mungkin orang menganggap saya tidak maksudkan namanya, ya kan? Maknanya yang menjadi hak Allah SWT, kekhususan Allah. Tapi dari sisi lafaz terkadang langsung. Apa maknanya qadil qudah? Iya, dia bosnya. Tidak ada lagi setelahnya. Itu artinya. Seperti itu kan? Iya kan seperti itu. Makanya kadang kita maksudkan tapi dari sisi lafaz bisa mengundang apa? Perkara yang bisa sampai kepada hal tersebut. Makanya dikatakan tafattun, bentuk ketelitian seseorang dalam beri dengan lafaz tersebut, Atau kedua, kadang seorang memberi nama qadil qudah, iya, dan dia tahu ini tidak tidak pantas, iya, tidak dari sisi makna yang hak itu tidak cocok. Ketika dia namai, apa yang terjadi di situ? Ada kedustaan? Ada kedustaan. Apa maknanya qadil qudah? Apa maknanya? Tidak ada lagi qadi setelahnya, kan? Ketika seorang menamai qadi qudah atau seorang bernama dengan qudah, sedangkan dia tahu tidak ada qadi selain Allah SWT, ketika nama itu ada pendustaan atau tidak? Pendustaan. Karena makna tidak cocok untuk dirinya. Tidak cocok. Jadi makanya dikatakan teliti betul dalam memberi penamaan. Kadang seperti itu. Ya, kadang sangkaan dari orang lain, yang kedua dari bentuk kedustaan dari apa yang dari makna tersebut. Kadang kita. Nah. Ar-rabi'atu at-tafattun anna hadha li ajli Allah subhanahu. Diijlali. Ya? Diijlali. Sini li ajli. Li ajli. Li ajlillah. Tidak, cocok ijlal. Ijlal. Itu cocok. Di situ apa? Di situ. Ada. Ajli juga. Allah cocoknya ijlal ya, karena bentuk teliti bahwasanya larangan ini karena bentuk pengagungan terhadap Allah SWT. Kenapa dilarang bernama dengan al-qadi qudah? Itu maksudnya. Kalau bernama untuk karena Allah bagaimana maksudnya? Di ajlillah. Saya juga tidak tahu mananya kalau dikatakan tafattun anna hada di ajlillah. Apa ini? Ini kembali ke mana? Larangan tasammi atau maksudnya ya bentuk. Kalau karena Allah mungkin masuk jumlahnya, maksudnya keseluruhan ya, karena Allah, karena mengagungkan Allah, karena cuma Allah satu-satunya yang bisa bernama seperti itu, itu mungkin lebih luas. Tapi kalau ijlal itu lebih dapat, karena kenapa dilarang tasammi bi qudah malikul amlak? Karena bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang berhak bernama dengan nama tersebut. Iya, karena dia Malik, satu-satunya Malik, satu-satunya Qadi, iya, pemutus dari perkara, Malik Yaumiddin, iya, pemilik hari pembalasan, dia memutuskan segala perkara dan seterusnya. Iya. 4 ya, cuma 4. Ya, insyaallah kita lanjutkan di bab selanjutnya ini, karena ini satu apa namanya? Iya. Satu bab, satu syarat tapi 2 bab ya, dan semuanya sama. Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti besok.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.